Berapa? 15 ya. Iya, kita mulai. Kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatizah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian rutin kita. InsyaAllah kita mengkaji kitab Nasaihul Ibad. Kita masuk kepada makalah yang ke-15 ya. Makalah yang ke-15. Mana dia di sini? Nah, ini dia. Makalah ke-15. Dikatakan di sini ruya anna rajulan min Bani Israel. Diriwayatkan bahwa ada sesungguhnya seorang laki-laki dari Bani Israel. Tuh lihat ya. Jama'a samanina tabuta. Dia mengumpulkan samanin 80 tabut. Tabut ini maksudnya kitab. Jadi 80 kitab minal ilmi. Dari kitab-kitab ilmu. Jadi 80 kitab. Anak-anak sudah sampai 80 belum? Belum ya. Ya kalau sudah dengan kitab SD mungkin sudah juga ya. Dengan kitab-kitab yang lain. Nah, walhalu annahu, dan keadaannya ini dia lam yantafi bi ilmihi, tidak bermanfaat ilmunya. Masya Allah, 80 kitab tapi ilmunya tidak bermanfaat. Nah, fa'auhallahu ta'ala ila nabiyihim, maka Allah pun mewahyukan kepada nabi mereka pada waktu itu alaihi salam an tafsiriyatihi untuk memberikan penjelasan, ya kan, bagaimana kulli hadzal jami', bagi orang yang tadi dia tuh yang mengumpulkan kitab-kitab tadi ya, litilkal kutubi. Nah itu kan penjelasannya terhadap kitab-kitab itu apa? Ya kan? Lau jama'ta katsiran minal ilmi, sekiranya engkau mengumpulkan banyak dari ilmu-ilmu, lam yantafi'ka, tidak akan ada manfaat bagi kamu, illa an ta'mala bisalasati asya, kecuali kalian mengerjakan 3 ini. Insyaallah. Jadi 3 ini menjadi sebenarnya syarat dari ilmu itu bermanfaat. Syarat dari ilmu itu berkah. Syarat dari ilmu itu bisa digunakan oleh orang yang mengumpulkannya, yang mencarinya. Padahal dikatakan di sini 80 ilmu. Masa dikatakan tidak ada manfaat sama sekali? Allah mewahyukan ini kepada nabi mereka pada waktu itu. Apa itu? La tuhibbud dunya. Nah, ini yang pertama. Jangan kamu cinta dunia. Coba.
Jadi kalau ilmu sudah dibarengi dengan cinta dunia, ilmunya nggak ada manfaat. Gimana maksud cinta dunia itu? Kita pernah bahas tentang masalah zuhud, ya. Gimana? Tidak menempatkan dunia di hati, tapi menempatkan dunia di tangan, seperlunya. Ya, lebih mengutamakan apa yang di sisi Allah. Ya, lebih adanya pujian dan celaan manusia tidak lagi dia hiraukan, karena dia lebih menginginkan pujian Allah. Ya. Terus apa itu? Apabila musibah yang menimpanya, dia lebih menyukai kesabaran atas musibah itu. Dan dia tidak menginginkan apa yang dimiliki manusia. Ini tanda orang zuhud yang tidak terpedaya dunia. Ini pernah kita bahas ya. Gitu. Nah, kalau orang berilmu sudah cinta dunia, ini buat kita semua nih, terutama buat ayah juga kita semua nih. Maka pada saat itu nggak ada bermanfaat dunia itu. Tidak bermanfaat ilmunya itu. Ya. Ada orang doktor, S3, ahli akidah, karena dia cinta dunia, dia malah bilang akidah nggak penting bagi umat Islam. Masya Allah, bisa menimbulkan radikalisme. Gara-gara apa? Pengen dipuji oleh orang kafir, pengen mendapati dunia. Kalau saya katakan begitu. Kenapa? Karena kalau dia misalnya memahami dari ilmunya, dia akan menyadari betapa pentingnya akidah Islam. Paham enggak? Ya. Ada orang tahu, ya kan? Berilmu, tapi kemudian dia terpedaya dengan jabatan, akhirnya melakukan korupsi misalnya. Coba, padahal dia pasti pelajari, loh, mondok di sini aja juga nggak boleh, gosop ya. Coba, pakai menyembunyikan milik orang lain, mencuri, gimana coba? Oh, dihukum, beda. Nggak boleh, gosop, dosa. Itu kalau di sisi Allah, tidak. Nah, coba. Gara-gara dia cinta dunia, dia kemudian ilmunya tidak bermanfaat. Yakni maksudnya apa terhadap maksudnya cinta dunia ini? Ai mata'uha wa zukhrufa. Ya ini misalnya apa? Kesenangan dan juga perhiasan dunia. Jadi terhadap kesenangan dunia dan perhiasan dunia. Dia cinta dunia di sini. Jadinya gimana dia? Tadi ilmunya tidak bermanfaat. Na'udzubillah. Kenapa gitu? Ya dikatakan di sini. Falaisat bidaril mu'minin. Dikarenakan yang namanya dunia itu bukanlah negeri bagi orang-orang mukmin. Ya. Ada alfa li ta'lil, ada fa di sini sebagai sebagai penjelas di sini. Sebagai pemberi alasan, ai li annaha laisat daru jaza. Ya. Daru jazain lil mu'minin. Dikarenakan yang namanya dunia ini bukanlah negeri pembalasan bagi orang mukmin. Ya, negeri yang dia mendapati upah dari keimanannya. Fa inna dara, maka sesungguhnya yang namanya negeri, ya, yang sawabihim al jannah, yang akan memberikan pahala balasan bagi orang mukmin itu surga. Jadi kalau ada orang mencari ilmu bukan karena lillahi ta'ala, maka dia susah dapat surga, karena dia berarti ingin dapat dunia. Nauzubillah. Ilmu apa saja? Iya. Karena kata Allah, kata Rasulullah SAW, ya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilm, sahalallahu tariqan ilal jannah. Gitu. Ingat kan hadis ini? Ya, gitu. Jadi siapa saja yang menempuh jalan untuk menyentuh ilmu, untuk menuntut ilmu, di situ Allah akan mudahkan jalannya kepada surga.
ilmunya kemudian bermanfaat dengan dia iringi bukan dengan cinta dunia, bukan untuk mendebat orang-orang yang soleh, orang-orang yang lebih pintar, atau membanggakan kepada orang-orang yang lebih bodoh. Nauzubillah. Ini ilmunya bermanfaat buat dia amalkan atau dia ajarkan kepada orang lain. Nah ini dia, insya Allah dapat surga. Mau nggak? Mau. Wah kalau gitu enak jadi santri terus ya. Enggak, nanti kalian jadi ustazah semua. Mau kan? Amin. Amin nggak nih? Amin. Alhamdulillah. Hah? Nggak mau? Ya. Nah di sini. Ini yang pertama. Jadi dikatakan di situ Allah mewahyukan kepada nabi mereka agar yang pertama dihindari. Yang kedua, orang itu nggak bermanfaat ilmunya kalau dia yang dikatakan di sini wala tusahibis syaitan, dan janganlah ditemani itu setan. Janganlah kamu menemani itu setan. Setan itu bukan teman. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu sesungguhnya setan bagi kalian musuh yang nyata. Musuh. Tapi kan setan nggak bisa kelihatan. Gimana ini? Ya kan? Nah, ini yang dimaksud nih penjelasannya. Kenapa? Bi'anna, ya kan? Bi'anna tuti'a amarahu bimukhalifati amrillahi wa rasulihi. Nah ini dia. Dikarenakan dengan itu, dengan kamu berteman dengan setan, kamu akan sanggup atau aku akan mendapati perintah untuk dari setan tadi menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Jadi gini, kalau gitu yang namanya setan ini apa? Yang membisikkan untuk menyelisihi perintah Allah dan Rasul. Dari siapa setan ini? Dari kalangan jin dan manusia. Ya, tuh, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Jadi gitu. Jadi setan itu dari golongan jin, nggak usah kita bahas. Saya mau menasihati setan nih. Jin maksudnya agar supaya gimana? Dia tidak berbuat buruk. Ya nggak usah. Karena itu hal yang gaib, nggak terjangkau oleh akal manusia. Kita tahu ada setan apa? Dari surat An-Nas ini. Mereka membisikkan hal-hal yang buruk yang menyelisihi perintah Allah. Itu. Nah, kok begitu terus? Coba. Nah, gitu. Jadi mereka menyelisihi perintah Allah. Kalau gitu setan yang mana lagi yang harus diperhatikan? Maksudnya yang perhatikan, yang harus dijaga agar kita tidak berteman dengan setan dari golongan manusia. Yang bagaimana? Yang mengajak untuk menyelisihi perintah Allah dan Rasul. Oleh karena itu orang berilmu harusnya tahu mana yang menjadi perintah dan larangan Rasul, mana yang menjadi perintah Allah dan larangan Allah, mana yang menjadi perintah dan larangan Rasul. Iya dah? Sehingga dia mampu untuk berusaha melaksanakan perintah Allah tadi dan melakukan menjauhi perbuatan, menjauhi apa yang menyelisihi atau yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia berteman dengan setan, itu dibalik-balikin, disuruh ngerjain yang diperintahkan kata menurut dia, padahal itu yang dilarang oleh Allah. Nauzubillah. Sudah nggak apa-apa, nggak usah puasa, ya ntar ganti aja misalnya. Ya kan, padahal dia nggak ada uzur, dia nggak sakit, dia nggak dalam keadaan misalnya safar, dan uzur-uzur syar'i yang dibolehkan misalnya untuk tidak berpuasa, jadi nggak berpuasa dia.
Gitu. Dia nggak mau sholat, ya udah ntar sampai kemudian sudah yuk kita main aja, ya kan? Kita jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke sana sampai lupa sholat. Karena apa? Tidak mau tadi taat kepada Allah. Ini dari golongan manusia. Mungkin bisa jadi kita nggak dibisiki oleh setan, dibisiki oleh teman dari manusia. Tapi manusia itu dibisiki oleh setan, bisa jadi dia ikut. Sebab kalau dibisiki oleh setan, kita apa? Berlindung kepada Allah dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita. Gitu. Nah, ini makanya dikatakan di sini orang yang kemudian menemani setan, dia akan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan dikatakan dilanjutkan di sini, falaisa rafiqil mu'minin. Setan itu bukan temannya orang mukmin. Ya, makanya kita ini pilih-pilih cari teman. Loh kok pilih-pilih? Iya, kalau teman kita ini malah membawa kepada tadi ketidaktaatan kepada Allah. Nauzubillah. Gitu. Makanya kalau teman seperti itu kita doain, kita dakwahin, walaupun mungkin kita nggak terlalu dekat, ya kan? Tapi kalau teman yang mengajak kepada taat, nah ini teman-teman di pondok di sini, ya kan? Teman-teman semuanya nih pasti ngajak taat. Coba kalau ada yang ngajak yang nggak bener, wah nggak boleh. Itu, ya makanya kita harus baik-baik juga kepada teman-teman yang mengajak taat. Yakni maksudnya aili anna syaitana laisa rafiqan lahum. Maksudnya di sini dikarenakan setan ini bukanlah teman bagi kalian. Ini yang kedua. Jadi 80 kitab nggak berpengaruh pada dia gara-gara ada dua ini. Yang ketiga di sini. Apa itu? Wala tu'zi ahadan. Dan janganlah kalian menyakiti satu orang pun. Nah ini yang harus kita juga hati-hati nih. Kita berilmu tapi menyakiti orang mukmin. Ya. Nah gimana ini? Nggak boleh. Maksudnya siapa satu orang pun tadi? Min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Apalagi menyakiti ulama, menyakiti kiai, menyakiti ustadz, menyakiti habib, ya kan? Menyakiti orang-orang soleh yang kita tahu dia, kita sakiti dia, kita hina, nauzubillah. Jangan, nggak ada ilmu itu berkah. Ya, apalagi kemudian menyelisihi. Ada orang misalnya, mungkin dia tidak setuju dengan pendapat si ulama itu misalnya, atau ustadz tadi misalnya, dia tidak setuju. Tapi kemudian dia malah mencaci, makin sombong. Ta'udzubillah. Ini orang kayak gini juga kita nggak boleh temani. Kita pun nggak boleh, ilmunya nggak berkah. Cuma gara-gara perbedaan mazhab misalnya, sampai mencaci misalnya atau meremehkan alim ulama yang dahulu telah ada misalnya, nggak boleh kita. Kalau kita di sini misalnya kita mempelajari mazhab Syafi'i, ya, gitu. Ternyata ada orang yang kemudian sedang kampanye, sedang dakwah juga dengan mazhab Hambali misalnya. Lalu dia kemudian mengatakan, saya ini bukan bermazhab, saya ini ngikutin Quran dan Sunnah. Loh ya, emang Imam Syafi'i nggak ngikutin Quran dan Sunnah? Gitu kira-kira. Apalagi mungkin ditanya kepada dia, ini nih hadisnya, ini Qurannya. Itu pendapat siapa? Gitu. Kamu mau pilih Quran, Sunnah, atau pendapat Imam Syafi'i? Masya Allah. Coba, sampai kata-kata seperti itu nggak boleh. Ini menyakiti, apalagi susah minta maafnya. Orangnya sudah meninggal, iya tak? Dia hamba Allah. Apalagi juga tadi, orang-orang yang mengemban dakwah, para waliullah, ya, orang yang menjadi kekasih Allah, kita sakiti, ya jangan. Kita senang, mungkin kita susah membantu dia. Tapi pada saat yang sama dengan kesenangan dia, kita pun turut senang. Kita tidak menambah tadi kesusahan pada diri orang tadi. Betul gak nih? Ngerti gak nih? Termasuk teman-teman kita juga. Makanya orang berilmu itu tidak boleh menyakiti saudaranya. Syibabul muslim fusukun.
Ya, itu dia. Menyakiti orang mukmin, orang muslim itu fasik. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya, memeranginya itu bisa jadi pada kekufuran. Nah, gimana tuh? Nggak boleh kita. Makanya dengan semua hamba Allah, dengan semua orang-orang mukmin, orang muslim kita bersaudara. Nggak boleh kita menyakitinya. Bahkan cuma dengan sekedar kerlingan mata kita. Ini ada kawan kita di sini, ada di sini misalnya. Kita kerlingkan dia. Susah ya, ayah nggak bisa ngerling-ngerling ini. Nggak kelihatan sama kacamata. Misal, nah gitu tuh, ada dia tuh. Kira-kira gitu. Yang gitu aja, padahal kita tuh bukan untuk menyakiti. Itu nggak boleh. Bahkan kalau kalian misalnya berjalan bertiga, ya kan, nggak boleh satu orang di belakang. Supaya kenapa? Mereka tidak, atau orang yang di belakang ini tidak merasa tersisihkan atau ada apa. Dia ngomong apa ya di depan? Nggak ada bertanya-tanya gitu. Ini adabnya Islam, Masya Allah. Ya, makanya kalau jalan bertiga itu, ya nggak muat jalannya, ya beriringan. Beriringan, berurutan. Satu-satu. Atau tiga-tiganya berjalan. Paham dah? Supaya menjaga agar tidak menyakiti. Sebagai bagian dari berkahnya ilmu. Ayo gitu. Ya, betul kan? Iya. Apalagi kalau lagi belajar. Lagi misalnya jangan, supaya tidak saling menyakiti di situ. Nah, makanya dikatakan di sini falaisa bihirfatil mu'minin, maka hal itu bukanlah kebiasaan dari orang mukmin. Ai li annal izaa laisa sana'tahum. Yakni maksudnya dikarenakan menyakiti itu bukanlah perbuatan kalian. Maksudnya apa? Kalian jangan berbuat begitu. Ya. Jadi kita nggak boleh menyakiti orang mukmin, apalagi nuduh-nuduh dia, nuduh-nuduh orang, ya, memfitnah, na'udzubillah, gitu. Ini orang-orang yang kemudian nggak ada berkah ilmunya. Jadi 80 ilmu, 80 kitab, banyak ini nggak bermanfaat bagi orang ini. Kecuali dia 3. Apa itu? Dia tidak mencintai dunia, tidak menemani setan, dan tidak menyakiti orang mukmin. Paham? Ya, jadi supaya berkahnya ilmu. Sudah belajar juga dalam kitab Ta'lim ya. Tentang ilmu ya, berkahnya. Jadi kalau misalnya juga mendekat ke penguasa untuk mendapati harta benda, salah satu juga tandanya nggak berkah ilmu. Apalagi menjual ilmu. Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Dia menjual agamanya dengan dunia. Sampai-sampai gara-gara dia cinta dunia, dia tukar akidahnya. Ya kan? Sudah bergelar, ya mohon maaf ini oknum, ada yang namanya kiai, lalu kemudian ikut ke Natalan, ikut kemudian ini dia ibadah orang-orang kafir. Gimana ini? Ya, auzubillah, apa yang mereka inginkan itu? Ilmunya kemana itu? Gitu. Gitu juga dia misalnya kenapa? Ya tadi, ya kan? Menemani orang yang fasik, menemani orang-orang yang menjadi ahli maksiat, nauzubillah, ya, menemani setan, atau dia atau dia senang menyakiti orang mukmin. Apa tuh jenggotan-jenggotan? Gitu misalnya. Padahal yang jenggotan banyak orang mukmin, ya kan? Itu dia. Jadi misalnya itu kata-kata seperti itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu bagian dari ya tadi, ya mungkin bagi orang-orang mukmin ya tadi. Itu kebaikan, kesenangan dia. Kenapa dia harus hina, menyakiti namanya di situ? Lanjutin. Sudah deh. Selesai ya? Cukup ya? Mau ujian ya? Ujian apa sekarang? Enggak, bukan ayah. Bukan pelajaran ayah. Iya. Oke.
Gitu ya? Paham ya? Ada pertanyaan nggak nih mungkin Ustazah atau anak-anak sekalian? Cukup? Ada ya? Alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.